Oke, sambil mengisi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Silakan kalian isi dulu kuesioner tersebut ya. Cuma 15 pertanyaan aja. Dan silakan isi tanpa tekanan. Oke ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang torsi. Oke. Pada kuliah hari Senin kemarin dengan Pak Andi, bahannya sampai mana ya? Apa yang dibahas? Quiz? Oh, Angel of Twist. Oke. Angle of Twist, betul, bukan angel ya, salah. Angle of Twist. Sudah ini latihan soal Angle of Twist? Belum. Oke ya. Sebagaimana bahasannya tentang torsi, kalian udah masuk juga masalah power ya, daya. Sudah ya, daya ya. Power itu apa? Daya itu apa? Apa? Power itu apa? Power itu kekuatan, Pak. Bukan itu ya, maksudnya terminologinya bukan seperti itu ya. Apa kira-kira power itu? Apa? Abdul Hakim? Power itu apa? Usaha ya. Usaha per satuan waktu ya. Oke. Nah, ini penting kita pahami ya, kita pelajari di sini ya, tentang khususnya daya ya, yang terkait dengan torsi ya. Karena banyak sekali mesin-mesin yang kita pelajari ya, baik itu yang bukan hanya kita pelajari ya, yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu di mesin mobil kita ya, kemudian mungkin sepeda motor kita, sepeda kita gitu ya. Nah, di situ ada istilahnya power transmission, ada usaha pentransmisian daya ya, atau power. Dan biasanya juga kadang kalau misalnya kita yang punya motor ya, di situ kan suka ada RPM gitu ya, biasanya kalau ada tachymeternya ya. Kemudian suka ditandai juga ketika kita spek akan membeli satu mobil atau motor gitu ya, suka kekuatannya berapa gitu misalnya ya, misalnya horsepower-nya berapa gitu, seperti itu begitu ya, horsepower-nya berapa. Nah, ini horsepower sendiri ada historinya gitu, kenapa namanya horsepower gitu. Memang saya juga ya, ini British standard ya, horsepower ya, karena ya dari sana memang asalnya. Kalau misalnya kita memang mau ngejar horsepower, berarti kekuatan kuda. Ini kuda mana dulu? Kuda Indonesia sama kuda Eropa beda powernya ya kan, begitu. Tapi anyway, ini karena sudah dijadikan standar ya, kita ikuti gitu ya, seperti itu. Baik, ya sedikit ya mengulas ya tentang power. Jadi karena terkaitan dengan torsi, jadi power ini sama dengan ya, kalau dalam istilah matematika itu adalah torsi dikalikan kecepatan sudut ya, angular velocity ya. Dimana angular velocity ini bisa juga dinyatakan dalam frekuensi, sehingga akhirnya bentuk persamaannya adalah 2πf dikalikan T ya. Nah, ini contoh soalnya ini udah dibahas ya di sini ya. Udah dibahas ya kemarin dengan Pak Andi. Oke. Ya, ini adalah contoh soal realnya gitu ya. Misalkan satu poros baja
digunakan untuk mentransmit daya sebesar 3750 watt dari motor ini. Kemudian poros tersebut berputar sebesar 175 rpm. Dan steel tersebut, nah ini terkait dengan desain ya. Steel tersebut memiliki batasan kekuatan allowable shear stress-nya itu sampai 100 megapascal. Nah, kemudian ditanyakan ya, berapa diameter yang dibutuhkan, minimum diameter dari poros tersebut sehingga tidak akan terjadi kegagalan. Ini adalah contoh-contoh tipikal ya dari soal-soal torsi. Dan memang ini akan banyak kita lihat ya di dalam kenyataan sehari-hari, ya, contohnya seperti itu. Nah, kemarin kalian juga sudah belajar tentang angle of twist. Jadi twist di sini adalah besarnya sudut ya, sudut perputaran dari satu section ya, ketika terjadi torsi. Nah, rumus bakunya adalah seperti ini gitu, di mana torsi tersebut adalah merupakan fungsi dari posisi. Jadi misalkan misalkan kita memiliki satu poros ya, katakanlah ya, seperti ini. Nah, ini torsi yang terjadi di sini bisa saja merupakan torsi yang sifatnya fix, artinya dia tidak berubah terhadap posisi, konstan. Jika hal itu yang terjadi, maka T ini bisa keluar ke sini ya, keluar dari integral ini. Tapi bisa juga dia merupakan fungsi dari posisi. Contohnya apa? Misalkan ada torsi terdistribusi, misalnya ya, seperti itu. Torsi terdistribusi terhadap posisi. Nah, makanya ketika kalian menghadapi soal seperti ini, maka persamaan yang ini menjadi berlaku ya. Jadi torsinya tersebut adalah merupakan fungsi dari posisi. Demikian pula dengan polar second moment of area ya, J ya. Jika misalnya poros tersebut penampangnya sama, maka J ini nilainya akan apa? Konstan. Kalau konstan berarti dia bisa keluar ya dari integral tersebut. Begitu. Tapi kalau misalnya seandainya shaft-nya ini, misalnya ya, shaft-nya itu begini misalnya, membesar gitu di sini. Seperti ini misalnya.